Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini saya ada servisan masuk power pass lab tipenya NX 14000 Pro. Di power ini menurut yang punya power baru, masih atau baru dipakai 3 kali teman-teman. Ini main 2,7 ohm. Jadi di channel A itu narik angkat speaker 18 in 3 biji. Channel 2 nya juga sama. Di kendalanya power ini menurut yang punya tidak ada signal, tapi tidak protek teman-teman. Coba saya nyalakan. Nah, indikator proteknya sudah mati atau tidak protek. Ini sudah saya masukkan input, jack input. Coba saya buka volumenya di channel A. Ternyata benar, signal tidak masuk. Ini sudah saya paralel teman-teman. Buka channel B atau channel 2, sama, tidak masuk. Di power ini sangat mewah teman-teman. Di power Sultan, trafonya sangat-sangat besar teman-teman. Terus komponennya juga sangat-sangat istimewa. Untuk transistor finalnya menggunakan MJL seperti ini, 21194. Terus untuk MOSFET-nya 82N25 sebanyak 3 set per rel. Elko-nya menggunakan 4700 250 volt. Di seperti apa kerusakannya, simak teman-teman, jangan di skip. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe atau baru menemukan channel saya, tolong bantu subscribe-nya supaya saya lebih semangat membuat konten-konten seputar amplifier. Dan bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk selanjutnya saya lepas dulu untuk kitnya supaya lebih mudah untuk pengecekannya. Oke, nanti dilanjutkan kembali teman-teman. Saya copot dulu. Nah, ini untuk powernya atau kitnya sudah saya copot teman-teman. Dan saya lihat ternyata di sini ada MOSFET yang pecah teman-teman. Sebentar saya fokuskan. Nah, ini MOSFET-nya sampai pecah ini teman-teman. Nah, ini kelihatan ya, MOSFET-nya pecah. Komponennya seperti ini. Jadi untuk komponennya sangat-sangat mantap teman-teman. Resistornya ini menggunakan Jepang. Untuk komponennya sangat-sangat mantap. Oke, selanjutnya saya lakukan pengecekan untuk bagian tracking dan finalnya. Oke, langsung saja untuk mencari kerusakan seperti biasa. Pertama saya cek untuk fuse atau sekringnya. Ini di rel positifnya sekringnya aman, tidak putus. Berarti untuk bagian rel positif trackingnya
MOSFET biasanya tidak jebol kalau fuse-nya tidak putus teman-teman, seperti itu. Coba dites, aman. Tuh fuse-nya apa tuh, MOSFET-nya aman teman-teman, ini tidak short. Lanjut pengecekan di transistor final. Transistor finalnya sepertinya ada yang short teman-teman. Nah, ini untuk cari kerusakan transistor mana yang short. Jadi kalau teman-teman pakai multimeter digital lebih mudahnya begini teman-teman. Taruh atau posisikan probe multitester di kaki kolektor sama emitter. Jadi kalau nilainya ini masih terbaca, ini kan terbaca 005,2 ya teman-teman. Ini artinya tidak short. Lanjut, ini aman, tidak short. Ini aman, tidak short. Ini aman, tidak short. Ini aman. Nah ini teman-teman, ini short teman-teman. Kalau terbaca nilainya ini 00,0, itu artinya short teman-teman. Seperti itu, biar lebih cepat mencari komponen mana yang short supaya tidak melepas transistor finalnya satu persatu. Dan untuk MOSFET-nya sama teman-teman. Kalau MOSFET di kaki gate-nya sama kaki tengah seperti ini, cara pengetesannya ini terbaca 0,027,7, ini artinya aman. Nah kalau yang short seperti ini teman-teman, terbaca nilainya 000 seperti ini. Dan untuk selanjutnya transistor final, caranya sama. Nah ini terbaca 00 artinya short. Coba sebelahnya, ini terbaca 004,7, ini artinya aman. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sudah ketemu untuk transistor finalnya. Yang sebelah rel positif tadi ada satu transistor final yang short. Dan untuk MOSFET-nya aman di rel positif. Ini rel negatifnya, MOSFET-nya ini short teman-teman. Ini juga short. Transistor final short, aman, aman. Ini aman. Ini juga aman. Ini aman. Ini aman. Berarti untuk rel negatifnya ini terdapat MOSFET 2 biji yang short sama transistor finalnya 1 biji short. Jadi nanti akan saya copot dulu untuk komponen yang short, nanti dilanjutkan kembali pengetesan bagian AB nya apakah ada yang masalah atau tidak komponennya. Oke, lanjut nanti disimak terus, jangan di skip teman-teman supaya paham. Oke teman-teman, sebelum saya pasang untuk MOSFET di bagian tracking, ini kita harus pastikan dulu teman-teman bagian kelas AB nya ini sudah normal atau belum. Jadi kalau belum normal bagian AB nya, tracking ini tidak bisa bekerja. Makanya harus dipastikan dulu bagian AB nya normal, nanti baru kita pasang MOSFET trackingnya. Di caranya seperti apa untuk pengetesan bagian AB nya, mudah teman-teman. Teman-teman tinggal jumper saja
seperti ini, dipakai kabel kecil saja teman-teman untuk pengecekan bagian AB-nya. Nah, ini jumper saja seperti ini. MOSFET-nya dilepas semua ya teman-teman ya. Bagian tracking MOSFET-nya dilepas dulu kalau teman-teman mau ngecek di bagian AB-nya. Lalu di jumper seperti ini. Terus supply-nya kecil saja teman-teman. Seperti ini contohnya. Saya nyalakan power supply-nya. Ini saya menggunakan tegangan 53 volt DC teman-teman. Ini untuk pengecekan bagian AB-nya. Lalu cek biasnya. Bias di rel positif terbaca 0,44. Rel negatifnya 0,47. Ini tidak imbang karena memakai supply kecil teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti sudah memakai power supply aslinya, pasti bias ini akan imbang karena supply ini biasanya tidak mencapai 15 volt. Nah, itu terbaca 13 volt, makanya bias tidak imbang dan DCO nya pasti tinggi nih teman-teman, karena supply-nya masih kecil. Saya cek untuk DCO nya. Nah, DCO nya terbaca 0,15. Ini nanti kalau sudah supply-nya pakai aslinya, bawaan power ini pasti normal, bias juga imbang. Ini yang penting hanya untuk memastikan bagian AB-nya bermasalah atau tidak. Caranya seperti ini. Bias 0,44 bagian positif, rel negatifnya 0,47. Itu artinya bagian AB-nya positif normal teman-teman. Kalau sudah seperti ini, baru langkah selanjutnya kita memasang MOSFET di bagian trackingnya seperti itu. Tapi harus dipastikan dulu teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan kasus yang sama, MOSFET ini jebol, itu teman-teman wajib pengecekan di sini teman-teman. Ini ada MOSFET Totem 2, ini dicek apakah ikut rusak. Di sini juga ada 2 biji, ini dicek. Terus untuk memastikan PWM ini normal atau tidak, teman-teman, di sini ada dioda 27 volt. Itu teman-teman bisa cek pakai multimeter apakah short atau tidak. Kalau tidak short, dipastikan untuk PWM-nya aman dan siap untuk dipasang MOSFET seperti itu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya akan saya pasang MOSFET untuk memastikan bagian trackingnya sudah bisa bekerja. Oke, saya pasang MOSFET dulu teman-teman. Ini MOSFET-nya sudah saya pasang teman-teman. Jadi saya hanya memasang satu MOSFET, ini di rel positif dan ini di rel negatifnya satu. Ini untuk memastikan apakah bagian tracking ini normal atau bermasalah. Jadi cukup pasang satu dulu biar tidak terlalu banyak resiko teman-teman. Kalau bagian trackingnya belum normal, ada masalah, kalau dipasang semua MOSFET-nya nanti takutnya jebol semua teman-teman. Ini untuk hanya memastikan bagian trackingnya sudah normal atau belum. Ini jangan lupa kabel yang kita pasang tadi dicopot dulu. Terus usahakan untuk pengetesan MOSFET ini jangan kasih pendingin teman-teman. Jadi kalau
bagian tracking ini normal tanpa pendingin seperti ini, mousepad itu jangan sampai panas. Kalau panas berarti belum normal di bagian PWM nya. Tapi kalau dipegang ini dingin atau tidak hangat sama sekali, berarti untuk bagian PWM nya normal. Oke, langsung saja akan saya tes apakah trackingnya sudah bekerja dengan normal. Saya nyalakan power supply nya, teman-teman. Nah, ini untuk tegangan standby di bagian rel positifnya keluar 7,8 volt. Untuk rel negatifnya 8,4 volt. Di sini saya menggunakan tegangan 108 volt, teman-teman. Jadi kalau teman-teman masih ragu ataupun takut mau kasih tegangan besar, kalau mengetes tracking bisa menggunakan tegangan 100 volt dulu. Jadi tracking itu sudah bisa bekerja. Cuman kalau di bawah 100 volt kadang-kadang ada sebagian power yang trackingnya tidak bisa bekerja, teman-teman. Dan coba dipegang seperti ini, teman-teman, hangat atau tidak. Kalau masih hangat, teman-teman, itu bagian BWM masih belum normal ya, teman-teman. Ini dipegang sama sekali tidak hangat, dingin. Ini artinya normal bagian BWM nya dan siap untuk diganti yang baru, teman-teman. Seperti itu. Mungkin videonya cukup penjelasan dari saya. Kalau teman-teman nanti ada yang masih belum paham, bisa tanyakan di kolom komentar. Dan untuk teman-teman yang mau servis juga bisa, nanti bisa konsultasi melalui nomor WA yang tertera di kolom deskripsi, teman-teman. Oke, mungkin saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.